tapi bukan ngeramal. Karena basically orang-orang kan pengen nge-consume konten zodiak tuh pengen diramal. Ini gue nge-roasting aja deh gitu. Karena gaya bahasa gue kan agak judes ya gitu. Kayak banyak sekali pilihan-pilihan ya kayak ada yang masuk ke MBTI, ada yang juga ke apa Feng Shui, terus Feng Shui katanya ngomongnya gitu ya. Terus kayak astrologi. Jadi hal-hal yang menurutku apa ya bisa dikatakan bisa memahami dirinya karena ternyata seru aja gitu kan. Jadi seperti lihat kayak ada David Bowie, ada Lady Gaga di sini, gila, ada ada Lana semua. Del Rey di sini. Gitu kayak Guf perdana. oh my god, Kak Frita. Ini Aduh, podcast ternyaman. Sekarang kan boleh angkat kaki ya di sini ya. Iya Boleh boleh angkat kaki. dong, bebas. Enak banget. Iya, mau kalian juga Hari bebas Minggu loh. ini ya. Iya, bebas. Guf, gue tuh pertama kali lihat konten lo tuh zaman waktu, pokoknya konsep tuh kayak di museum-museum gitu tuh udah lama banget. Abis gitu kan tiba-tiba lo melejit ya hits Ya Allah, dengan Zodiac amin. Awards lo itu ya. Takut banget. Awalnya apa sih yang bikin lo tuh tertarik sama astrologi konten lo itu? Oke, jadi sebenarnya dibalikin ke tahun 2018 Kak, pas belum pertama kali, bahkan belum nyentuh konten untuk pribadi gitu kan. Dulu tuh aku kan traveling tuh ke Jogja, terus kayak ketemu seseorang pastinya ya. Dan ternyata dulu tuh di tahun 2018 juga, gue tuh awal-awal ngulik aplikasi CoStar. Karena dulu kan kerjanya mana anak desain tuh. Jadi into banget sama CoStar gitu. Sampai akhirnya dan ternyata baru pertama kali tahu kalau misalkan zodiak tuh nggak Scorpio doang, tapi dalam diri kita ada moonnya, ada apanya. Ribet deh pokoknya. Sampai akhirnya ketemulah seseorang di Jogja, terus dia tuh juga into astrologi juga gitu kan. Dan ternyata dia lebih mendalami, akhirnya CoStar lah yang menjadi panduan saat itu dalam membaca energi cenah katanya gitu kan. Sampai akhirnya pulang ke Bandung dan sebagai seorang Scorpio yang gampang banget suka sama orang, terus selama sebulan tuh gue yang kayak apa-apa CoStar Kak. Kayak alasan gue nggak kerja tuh gara-gara energinya memang lagi nggak oke gitu. Terus akhirnya mulailah matchin sama orang yang gue suka itu saat itu. Jadi selama sebulan tuh kayak nggak ngapa-ngapain tuh kayak kok nggak bekerja ya? Padahal aku bukan anak dari keluarga cendana juga bukan gitu kan. Jadi intinya waktu itu tuh sangat into sekali sampai akhirnya ada satu notifikasi karena kan si CoStar suka ngasih notifikasi kan. Kayak the new journey will open to new opportunity. Karena kita anaknya kangenan, pergilah saya ke Jogja dan setelah ketemu sama orang itu lagi beberapa minggu kemudian saya di ghosting. Ini bintangnya apa dia? Aries gitu. Kok emosi ya? Aries. Jadi kayak memang pada akhirnya setelah dari situlah ketika akhirnya masuk ke era kedua ini ngonten, kayaknya pengen ngomongin astrologi atau zodiak, tapi bukan ngeramal. Karena basically orang-orang kan pengen nge-consume konten zodiak tuh pengen diramal. Ini gue nge-roasting aja deh gitu. Karena gaya bahasa gue kan agak-agak judes ya gitu kayak, atau sense of humornya juga agak-agak sarkas gitu. Jadi ya udah dari situ mulailah ngulik konten zodiak lebih dalam, tapi tujuannya hanya untuk kayak tadi meroasting dan menghibur orang aja gitu sih. Jadi sebenarnya for the sake of entertainment ya. Entertainment full ya. gitu. Gimana sih perjalanan lo itu saat mendalami ilmu astrologi? Sebelum nih ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk jadi content creator, lo pernah kerja di bidang apa sebelumnya? Pernah kerja macem-macem Kak. Mulai dari karir pertamaku tuh waktu itu jadi stylist. Oh enggak, karir pertama bangetnya jadi kasir potong rambut anak metal di Bandung. Bener, jadi kayak ada satu, kayaknya sekarang udah gak ada deh tempat, apa sih tempatnya namanya tuh Headcore. Lu bingung gak? Kayak gue harus pakai baju hitam-hitam deh kesana kan. Dan gue kan sama sekali tidak hardcore ya anak ya. Terus muterin lagu-lagunya tentu lagu-lagu metal dong. Di kuping gue isinya Taylor Swift waktu itu Kak. Tetap Lady Gaga di sini. Itu 2015-an pas masih kuliah. Terus lanjut setelah kuliah nyambi jadi fashion stylist freelance cukup lama. Terus jadi juga di saat yang bersamaan jadi creative director untuk brand. Terus jadi copywriter, jadi ghostwriter juga untuk selebgram waktu itu. Terus jadi creative director, jadi masuklah ke dunia agensi mulai.
mulai jadi dari copywriter, jadi content strategist, terus sampai ke KOL specialist juga pernah. Jadi kayaknya ada sekitar 12 pekerjaan deh selama 9 tahun. Itu bukan karena kayak aku punya banyak passion, tapi aku punya banyak kebutuhan saat itu gitu. Sampai akhirnya di 2022 mulai ngonten secara konsisten karena putus sama orang. Karena kita belum punya uang untuk ke psikolog, kayak ngonten aja deh gitu kayak gitu. Jadi mulai dari sana sampai 2022 udah full time content creator gitu. 2022 ya. 2022 Start akhirnya ya. Berani sih Kak sebenarnya gitu. Dan pada akhirnya lo bisa memanage semua itu sebenarnya lo bisa sendirian kan sebenarnya karena lo tuh udah pernah kerja di bidang kreatif industri juga sebelumnya gitu ya. Scorpio dan Taurus mana sih yang butuh pertolongan orang? Saya Taurus. Iya kayak awalnya sih nggak butuh pertolongan, tapi setelah akhirnya lumpuh 5 hari ya Kak ya, beneran gara-gara waktu itu produce konten selama sebulan tuh 65 gila. konten. Sebulan aja 30 hari tuh. Benar, ini udah kayak sehari bisa 2, bisa 3 udah nggak tahu. Waktu itu lagi bulan Ramadan juga, kebetulan lagi ada campaign. Jadi prinsip gue tuh kalau campaignnya ada, konten reguler harus lebih banyak. Karena gue pribadi percaya ya orang pengen nonton konten reguler gitu sebenarnya. Dari situ sendiri, nulis sendiri, edit sendiri, nge-shoot sendiri. Udah tuh 5 hari nggak bisa jalan tuh. Itu abis itu gimana akhirnya? Jadi sebenarnya gara-gara leg day waktu itu. Tapi udah tidur nggak, benar. Udah tidur nggak, oke. Jadi seudah leg day sebenarnya, terus kayak tidurnya juga nggak benar, tapi tetap maksain diri sendiri. Dari situ tuh kayak udah deh nggak bisa jalan 5 hari. Nah sialnya hari selanjutnya gue tuh ada event Kak dan harus datang. Tapi karena waktu itu nonton Katy Perry 2012 ya. Katy Perry aja cerai tetap nih, dia tetap harus show. Abis ditelepon, cerai, cerai langsung senyum itu kan. Pakai hidrolit itu kan langsung senyum kan. Dari situ kayak satu udah dibayar, kayak kedua poster udah naik, ya udah request kursi roda. Katy Perry kali gue gitu. Jadi kayak dari situ ya udah akhirnya ternyata begini ya rise and fall-nya ya gitu. Bener-bener fall saat itu bener-bener dan akhirnya udah butuh tim nih. Hire-lah satu tim. Sekarang jadi udah punya baru 2 orang sih sebenarnya. Sekarang gitu. Tapi cukup lah ya for now. Cukup cukup banget gitu. Karena kan kreatif masih di aku, sisanya operating kamera dan ini nama dia gitu. Nah, menurut lo nih gimana sih astrologi tuh bisa membantu seseorang memahami dirinya sendiri dan hubungannya dengan orang lain? Karena banyak sekali hal yang tidak jelas di dunia ini sebenarnya ya, dan kita kan sering kali kayak siapa sih aku gitu kan. Beberapa orang mengambil astrologi sebagai salah satu jalan buat lebih mengerti dirinya sih. Karena ternyata kan ketika kita mendalami lebih jatuh kamera ketika orang mendalami dirinya sendiri kan tentu banyak sekali pilihan-pilihan ya kayak ada yang masuk ke MBTI, ada yang juga ke Feng Shui, terus Feng Shui katanya ngomongnya gitu ya, terus kayak astrologi. Jadi hal-hal yang menurutku bisa dikatakan bisa memahami dirinya karena ternyata seru aja gitu kan. Blueprint pertama aku sih untuk mendalami diri emang si astrologi ya, kayak ternyata selain ada sun, ada moon, ada juga rising, ada Venusnya juga. Dan terus kebagi juga kan astrologi itu ada yang modern dan ada yang juga zaman dulunya gitu kan. Ya sebenarnya kayak lagi mempelajari sebuah pengetahuan aja sih. Dan orang kan pasti ributnya kayak percaya atau enggak. Well, it depends on you gitu kan. Beberapa orang meyakini hal tersebut dan beberapa orang menjadikan itu sebagai hiburan aja gitu. And I think it's fine. Cuman dengan masuknya astrologi ke dunia pop culture gitu, itu jadi lebih seru aja sih dan jadi lebih ringan obrolannya. Karena sekarang di setiap di obrolan kita sama teman-teman tuh emang dia tuh Libra ya, kayak gitu-gitu loh, yang udah jadi casual aja dan akhirnya jadi seru-seruan aja sih kalau aku ngeliatnya kayak gitu-gitu. Meskipun awalnya aku yang bener-bener investing banget ke si astrologi ini,
Karena dulu tuh nggak didigest sama logic gitu loh Kak. Hmm. Makanya sampai nyamperin orang dan akhirnya di ghosting. Ya wajar Guf gitu, kayak agak serem juga sih kalau tiba-tiba lu nanyain kita ini apa baru kenal sebulan gitu kan. Itu wajar orang menghilang bukan karena dia Aries gitu. Jadi sekarang tuh udah mulai bisa ngedigest hal itu dengan hal-hal logik, dan intinya adalah semua itu dikomunikasi sih, hubungan manusia. Intinya itu sih sebenarnya. Begitu. Oke. Misalnya nih sekarang lo ketemu orang yang kebetulan skeptis nih dengan astrologi. Yes. Nah sekarang gimana sih misalnya bilang, Guf kayaknya gue nggak percaya deh, gue nggak percaya zodiak tuh. Terus gimana sih cara lo menjelaskan relevansinya ke mereka? Pertanyaan yang bagus. Jadi sebenarnya gue tuh nggak pernah maksain lagi ke orang ya. Cuma lagi-lagi karena pembawaan gue itu for the sake entertainment gitu. Beda sama temen-temen gue yang kayak memang certified astrologer gitu ya. Yang memang jadi, oh iya ya kenapa sih planet ini. Kalau gue tuh yang kayak sangat-sangat surface banget. Makanya kalau misalnya ada yang nggak percaya, it's okay juga sebenarnya. Nggak berusaha untuk meyakinkan kalau ini tuh gini. Karena dia juga tidak Iya mungkin backgroundnya berbeda juga gitu. Mungkin dia lebih percaya Hitler meninggal di Garut gitu ya kan. Kita juga tidak bisa memaksakan hal tersebut. It's all about akhirnya interest mungkin ya, dan preferensi informasi gitu sebenarnya. Itu sih. Apa sih tantangan terbesar lo dalam membuat konten astrologi yang menghibur tapi juga edukatif gitu? Edukatif ya, agak serem ya, kayak agak-agak konten primagama ya teman-teman ya. Sebenarnya yang jadi challenge-nya adalah format apa lagi. Karena saat ini tuh kalau nggak salah gue ngitung tuh gue udah punya 14 format lebih deh Kak. Oke. Kayak misalkan si award, terus si apalagi tuh kayak si wisuda, dokter nengok, ngejenguk orang, kan banyak sekali ya gitu. Jadi sebenarnya formatnya sih karena knowledge astrologi kan itu aja sebenarnya kan. Meskipun banyak yang lebih luas sih. Cuman so far yang gue temuin tuh itu aja. Jadi format sih yang, karena kayaknya format deh yang bikin konten gue itu naik gitu. Atau konten orang lain naik. Karena sekarang tuh kita lebih sering dikenal formatnya apa ketimbang kitanya siapa. Karena mungkin dulu zaman-zaman kayak YouTuber kayak Aulion, Nessie Judge tuh saat kita mau nonton konten kita harus tahu nama mereka kan. Kayak Aulion, ngetik namanya. Sedangkan kalau sekarang orang-orang yang dikenal di TikTok tuh orang kenalnya kayak, oh mas-mas yang ngomongin zodiak ya. Atau misalnya kayak, oh ini cewek yang makan bakso tapi cabenya 15 ya. Iya gak sih? Kayak orang tuh sekarang behaviornya kayak gitu. Jadi format menurut gue adalah satu hal yang selalu jadi challenge sih di konten gue gitu. Apapun itu temanya gitu. Lo tuh kan Scorpio ya? Menurut lo apa aja sih kelebihan dan kelemahan Scorpio itu? Kelebihannya tuh trust issue-nya ya lebih banget ya. Trust issue-nya rasa dendamnya gitu. Analytics-nya kali ya, karena Taurus Scorpio kan katanya fixed sign. Orangnya sangat hitam putih. Jadi apa-apa harus pasti, harus tegas, kelebihannya itu. Terus Scorpio juga nggak suka hal yang nggak jelas. Sama kita. Sama kan. Terus juga Scorpio juga katanya paling bisa mencium kebohongan seseorang dari jarak 5 km, begitu pun dengan Taurus ya. Iya terus. Betul. Kekurangannya apa ya? Ini nih yang keburukan gue, nggak bisa menilai zodiak gue sendiri, makanya konten zodiak Scorpio tuh agak jarang. Keburukannya of course the trust issue, kayak they always believe they can do everything by themselves gitu ya. Terus keburukannya memang tadi susah percaya sama orang tuh merupakan keburukan paling buruk sih kayaknya dari Scorpio, kayaknya gitu. Dalam perpasangan menurut lo Scorpio itu cocoknya sama siapa aja sih, dan yang nggak cocoknya sama siapa? Berpasangan ya, kalau temenan mungkin kita bisa temenan sama semua orang. Personal ini ya, personal experience ya. Scorpio menarik dengan Capricorn, Earth sign pokoknya, Taurus termasuk. Sama Libra tuh sebenarnya lebih gue penasaran sih Kak, kayak bisa nggak ya gitu. Tapi kalau yang nggak cocok, kayak sama Virgo kurang cocok deh. Oh iya. Sepertinya.
Oke. Ini Sama elemen udara yang lain kayak Gemini gitu? pertanyaannya adalah Gemini emang mau? Hah? Sama air yang bentar-bentar baper, yang bentar-bentar overthink gitu? Mau, asal dipuja-puja dulu. Iya kan? benar gitu. Kan kalau sama air sign tuh agak harus ini ya, agak harus kitanya pura-pura nggak peduli. Padahal kan aku peduli banget loh gitu kan. Makanya penasaran sama Libra sama Gemini bisa nggak ya gitu. Kalau sama Aries kan nggak bisa gitu. Iya. Tetap diungkit. Betul. Scorpio tuh gitu tuh kalau udah ini diungkit itu mungkin salahnya. Mungkin dia sudah memaafkan tapi dia diungkit terus Dimaafinnya ya kan. layer 1 doang. Kita kan kayaknya nggak pernah memaafin orang deh kayaknya. Makanya kayak selain suka holding hands, suka juga holding grudges ya gitu kayak. Nah ini salah satu konten astrologi lo yang juga gue paling suka nonton kan yang si dokter itu ya. Dr. Goof. Dr. Goof itu kan ya. Mungkin buat yang belum tahu siapa aja sih public figure yang pernah jadi bagian konten Dr. Goof. Terus siapa yang menurut lo paling seru reaksinya? Jadi Dr. Goof itu terbentuk setelah ada konten investigasi zodiak dulu Kak. Jadi investigasi zodiak. Jadi sebenarnya aku tuh bekerja sama dengan publisis film namanya Publicis. Suka ada konten day kan. Dan waktu itu konten gue tuh kan pendek-pendek yang kayak misalnya kayak di koleksi kita selanjutnya. Terus kayak si artisnya cuma kayak motoin doang. Pas lagi konten day waktu itu kayak pengen ada punya konten wawancara. Karena di sana tuh ada poster-poster promo dan lain-lain kan. Cuman apa ya wawancaranya gitu. Dan gue tuh gila-gila talk show Kak. Jadi akhirnya bikin interview tapi zodiak kali ya. Waktu itu tuh pas yang Dr. Goof tuh episode pertamanya Laura Basuki. Apa enggak? Hey, kayak gimana ya caranya ya bikin Laura Basuki tertawa gitu. Dia Capricorn pula ya. Capricorn. Terus akhirnya tentu kita cari dulu nih fakta tentang si zodiaknya. Baru kita nonton ini juga nih interview-interviewnya artis kita kan. Gitu. Terus kayak akhirnya kaget sih kayak relate ya awal episode Laura Basuki itu meja dibanting loh gara-gara dia surprise gitu sama salah satu faktanya gitu itu wah menarik ya. Terus kayak yang selanjutnya seru tuh reactionnya Tisa Biani juga seru banget. Vidi seru. Sebenarnya mostly seru sih sebenarnya kayak. Tapi anehnya ketika zodiak kayak Gemini, mereka tuh kayak ya udah jaim banget. Sorry. Karena mungkin kalau Gemini itu udah tahu ya bahwa orang kan juga pasti Gemini itu udah kayak ya gue udah bodo amat lah mau dicap kayak apa aja yang penting ya ini gue gitu kan. Dan paling banyak sih sampai sekarang tuh Pisces tuh masih paling banyak sih yang kayak waktu di Bernadia ada juga, terus Reza Rahadian ada juga, terus banyak banget Pisces beneran deh. Di dunia entertainment tuh banyak banget sih jujur. Karena mungkin mereka halu ya. Iya, halu dan suka bermimpi. Bermimpi gitu. Lo nih, gue tahu selera musik lo tuh keren menurut gue ya. Ya ampun, terima kasih loh. Seperti salah satunya tuh yang kita suka tuh musisi idola kita bersama ya, yaitu Chappell Roan. Chappell Roan, Midwest Princess ya. Yes, yang tahun ini juga memenangkan Grammy Awards ya buat kategori Best New Artist. Apa sih yang bikin lo suka sama Chappell Roan awalnya? Setelah era Lady Gaga ya dulu karena I'm a Little Monster juga. Jadi baru kali ini lagi ada satu penyanyi yang ketika live-nya sebanding kayak membangkitkan selera untuk fangirling ibaratnya ya. Setelah dulu kan pas Lady Gaga VMA 2009 yang dia digantung lagu Paparazzi. Itu kan langsung kayak keluar darah, kayak very dramatic kan. Terus baru lagi Chappell Roan gitu. Ketika penampilan sebenarnya denger lagu itu udah lumayan agak lama Kak sebelum Found Out ke dia perform di Stephen Colbert sama Jimmy Fallon dan juga of course si Tiny Desk kan. Cuman nggak pernah tahu penyanyi siapa. Oh ya enaknya cuman nge-save doang. Pas ngelihat performance Tiny Desk kayak lipstick di gigi, rambut ada kayak tong sampah. Cuman dia sih dan aku tuh paling suka sama
cerita di balik sebuah karya gitu. Dia tuh kan Chaperone ini kan project kan sebenarnya kan. Mirip-mirip kayak pas David Bowie bikin siapa sih Ziggy Stardust gitu kan. Jadi kayak ini artful banget. Jadinya suka banget sih sama penyanyi-penyanyi yang niat secara konsep. Jadi seperti lihat kayak ada David Bowie, ada Lady Gaga di sini, gila, ada Lana semua. Del Rey di sini. Gitu kayak mereka kan sangat-sangat sangat dramatik gitu. Jadi yang bikin suka itu sih gara-gara terutama Chaperone lagunya kayak cerita hidup saya semua nih. Iya kan? Apalagi lagu casual ya. Iya. Kayak cerita hidup saya nih kayak gitu. Iya, Good Luck Babe juga Good Luck cerita Babe juga cerita hidup semua banyak orang, banyak ya kan? orang gitu. Siapa lagi sih musisi yang lagi lo suka saat ini? 2024 terutama tuh kayak pop music tuh kayak pop culture, pop music tuh kayak lagi seru banget ya. Charli XCX pasti. Sabrina, ini lucu tentang Sabrina. Kemarin tuh kan nonton ini kan Taylor Swift kan. Iya. Nggak tahu tuh dikirim Sabrina yang cover di YouTube bukan sih gitu kan? Kan Sabrina zaman dulu. Iya, terus kayak Bukan Katoy Carpenter. tapi saat itu tuh masih karena namanya Sabrina doang kan waktu itu. Terus kayak nggak lama si Espresso meledak, terus kayak Sabrina yang ini. Cuman pas lagi jadi opener Taylor Swift tuh brandingnya belum kayak sekarang gitu. Dia kan sekarang kayak 50s artis yang sensual tapi lucu gitu kan. Sabrina juga dengerin. Siapa lagi? Chapel pasti, Gaga of course because she's coming back sama si Abracadabranya. Meskipun Teh Mulan lebih dulu ya gitu ya. Mulan Jamila lebih dulu kan Abracadabra. Rai ada penyanyi juga Tyler the Creator. Sebenarnya banyak banget lagi Kak kayak Mumford and Sons. Itu ya kiri-kiri juga ya. Agak-agak ini Edward Sharpe dulu sebelum bubar. Terus folk music aku suka banget. Jadi sebenarnya banyak banget sih yang didengerin tuh. Bahkan The Who kan dua aja itu juga dengerin. Joy Division. Gila, era segala didengerin. Of course David Bowie juga segala didengerin sih sebenarnya gitu. Canggih. Sekarang tuh salah satu tren musik yang lagi seru nih adalah lagu-lagu cegil ya, yang sebenarnya tuh udah dimulai dari era Lana Del Rey. Sekarang tuh kita punya beberapa ikon musisi yang bawain lagu-lagu cegil. Ya dan kayak Chaperone, Clairo, Lola Young, terus The Marias. Gimana sih pendapat lo tentang fenomena lagu-lagu cegil itu? Ini ya, maksudnya apalagi bener sih pas Lana Del Rey itu kayak dia nggak malu aja gitu buat ngomongin kayak my pussy like Pepsi Cola kayak what kayak bikin semua orang into banget sama liriknya. Jadi sebenarnya fenomena itu kayak ini ya mungkin untuk melawan patriarki kali ya. Iya nggak sih? Jadinya kayak mereka kayak karena kan kalau Gaga tuh pernah bilang di interviewnya kayak kalau misalkan gue bilang kayak gue tidur sama cowok tuh you will call me a bitch gitu kan. Tapi ketika cowok yang ngomong oh my god that's a rock star gitu. Jadi kayak mungkin hal kayak gitu equality lagi-lagi gitu ya dan semua ketika form art ketika bikin sebuah art dengan form apapun ya pengen didengar dan itu cara mereka buat didengar kali ya and it's normal I think gitu kayak Lana Del Rey bilang kayak gitu, Sabrina bilang kayak gitu di lagu Espressonya misalkan kayak Chaperone bilang Good Luck Babe buat orang yang masih bingung gitu kan. Jadi sah-sah aja sih menurut aku ya gitu kayak and that's good, very progressive gitu kalau aku ngeliatnya gitu sih. Kayak pemerhati musik banget dia ngomongnya. Iya, tapi seru ya. I like him. Thank you. Gue pengen balik lagi dong ke zodiak. Tapi lo nggak usah jelasin ya alasannya. Oke. Menurut lo apa aja sih 3 zodiak yang paling setia? Oh my god. Ini aku tahu aja ya teman-teman ya. Taurus setia. Cancer ada terms and conditionnya kalau mau setia. Sama surprisingly Sagittarius tuh setia sih. Kalau udah into banget. Itu dia. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.